Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Salam kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus selalu. Dari 1 Raja-Raja 8 ayat 13, sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Dahulu Tuhan menolak waktu Daud ingin mendirikan bait suci. Maka anaknya Salomo lah yang mendirikan bait suci Tuhan. Mengapa Tuhan memilih-milih? Karena suasana atau keadaan mendirikannya sangat penting baginya. Tangan Daud berlumuran darah. Dari waktu mendirikan bait suci itu, bisa saja setiap saat terjadi pertumpahan darah kembali. Oleh karena itu Tuhan memilih pada zaman Salomo lah bait suci itu didirikan. Kita umat perjanjian baru pada waktu percaya sudah menjadi bait suci Tuhan, tempat di mana nama Tuhan sebagai Bapa dan Anak berada, juga Roh Kudus tinggal. Maka sejak percaya itu kita memanggil Tuhan sebagai Allah Bapa. Dari Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadikan kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Juga dari Galatia 4 ayat 6 dikatakan yang sama, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa, ya Aba. Dan Salomo lah akhirnya yang mendirikan bait suci itu. Dari Roma 8 ayat 19, hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Engkau di sini adalah Daud. Dari Roma 8 ayat 21, dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Saudara, akhirnya bangsa Israel mendirikan bait suci Tuhan di bawah pemerintahan Raja Salomo. Dan nama Salomo sendiri berarti Shalom atau damai sejahtera. Terbukti dengan selama pemerintahan dia, negeri dalam keadaan tenang, jauh dari peperangan dan keadaan penuh damai sejahtera. Kita teringat bahwa Tuhan Yesus sudah memberkati umatnya dengan damai sejahtera di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, kita tahu bahwa bait suci Tuhan sekarang berada di hati setiap umat percaya. Dan di atas telah kita lihat bagaimana Salomo yang mengconditioning bait suci tersebut. Salomo diberi hikmat dan understanding heart, yaitu hati yang penuh pengertian, sehingga dia bisa ikut bersabar dengan lawan bicaranya yang kalah hikmat dengan dia. Ada juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu keadaan waktu pembangunan bait suci adalah penuh shalom, peace atau damai sejahtera. Tidak ada peperangan, tidak ada api pertengkaran. Iblis paling tidak senang kita diberkati dengan rasa shalom tersebut. Dibangkitnyalah orang-orang di sekitar kita untuk merusak peace atau shalom tersebut. Jadi jagalah apa yang diberikan oleh Tuhan itu dengan hati-hati, yaitu shalom, jangan merusaknya. Tahukah apa saudara?
Shalom adalah peace. Jadi suasana keadaan selama bait suci Allah itu dibangun di hati kita. Kita bisa tidak merasakannya, mungkin kita tidak mendengar, mungkin hiruk pikuk tukang yang membangunnya tidak terdengar oleh kita, tapi kita tetap menjaga persyaratan dari Tuhan, yaitu damai sejahtera atau shalom. Hal ini tidak boleh terganggu oleh keadaan sekitar kita. Dengan demikian kita ikut menjaga kebenaran dari Tuhan. Dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana saudara masuk dalam kerajaan Allah? Dengan menjaga suasana hati yang penuh damai sejahtera, shalom, sukacita, dan melakukan segala hal dalam koridor firman Tuhan. Demikianlah renungan hari ini. Biarlah bait suci Tuhan selalu ada di hati kita, dan kita memiliki kebenaran yang kita jalani dalam hidup di dunia ini. Amin.